Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan kali ini channel Pajak Gasan Banua akan membuat sebuah video terkait pencatatan dan pembukuan. Nah, apa bagi kawan pajak pasti sering nih mendengar apa itu pencatatan dan apa itu pembukuan. Nah, jadi kawan pajak, untuk mempermudahkan kawan pajak yang belum tahu apa perbedaan, terus apa yang diperlukan untuk memilih pencatatan dan pembukuan. Sebab pencatatan dan pembukuan itu dilakukan saat kawan pajak mendaftar NPWP pertama kali. Namun, sebelum kita lanjut ke video terkait pembahasannya, bagi kawan pajak yang belum bantu support channel Pajak Gasan Banua, silahkan bantu klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Nah, jadi kawan pajak, sedikit bocoran nih. Untuk pencatatan itu biasanya dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Namun bisa juga untuk badan. Lantas, pembukuan untuk siapa? Nah, makanya simak video yang ini. Yuk kita langsung ke videonya. Pencatatan dan pembukuan. Nah, jadi untuk kawan pajak yang akan kita bahas di pencatatan dan pembukuan saat ini, yang pertama adalah perbedaan antara pembukuan dan pencatatan. Terus, kita lanjut lagi ke bagian pengertian pembukuan, pengertian pencatatan, dan yang terakhir apa yang harus dipilih bagi wajib pajak. Nah, jadi bagaimana kawan pajak memilihnya itu nanti akan di akhir di sesi tutorial ini. Dan untuk pembukuan itu ada pengertiannya ya. Untuk pembukuan sendiri, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah, harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Untuk pembukuan itu ada juga beberapa syarat yang perlu dilakukan untuk melakukan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kemudian, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang terakhir, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel aktual atau kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari DJP. Nah, jadi bagi kawan pajak yang mau melakukan perpindahan, misalkan antara pencatatan dan pembukuan, itu harus lapor juga ke DJP. Untuk tips melaksanakan pembukuan itu ada loh. Nah, jadi bagaimana tipsnya? Pertama, lakukanlah sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Nah, jadi untuk itu adalah tips untuk melakukan pembukuan. Lantas, bagaimana metode untuk pencatatan? Jadi, pencatatan itu ada aturan sendiri. Untuk pencatatan itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 garis miring PMK 03 tahun 2007.
terkait wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tapi menggunakan pencatatan. Yang pertama, isi aturan di atas itu terkait wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan bersih dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan bersih atau penghasilan neto. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat yang dilakukan untuk melakukan metode pencatatan yang pertama diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Itu sama dengan metode pembukuan tadi. Dan yang kedua, diselenggarakan secara kronologis. Yang terakhir, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama tahun. Untuk dapat melaksanakan atau antisipasi dari metode pencatatan, ini ada tipsnya loh. Jadi silahkan disimak ya kawan pajak. Untuk pencatatan harus dapat menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Jadi hasil usahanya atau peredaran usahanya itu tersebut, yang kotornya atau brutonya itu wajib ditampilkan oleh wajib pajak. Penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Jadi untuk yang melakukan metode pencatatan itu seringnya mendapatkan pajaknya namanya pajak final. Kalau sekarang itu biasanya untuk UMKM yang menggunakan tarif pajak PP23 dengan tarif pajak 0,5%. Untuk video yang UMKM atau 0,5% tersebut bagaimana? Silahkan lihat di layar kawan pajak ya buat videonya. Terus untuk perbedaan. Nah, perbedaan pencatatan dan pembukuan. Untuk pembukuan lebih menekankan pada wajib pajak badan atau pengusaha. Untuk pencatatan dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Namun terlepas daripada itu, kemungkinan memiliki fungsi yang sama dan saling berkaitan, sebab sama-sama membantu Anda untuk mempermudah perekaman pajak yang masih terutang. Jadi silahkan kawan pajak, bagi kawan pajak yang statusnya itu adalah berbadan hukum atau pengusaha yang mungkin lumayan besar, silahkan menggunakan metode pembukuan. Namun kalau misalkan statusnya tadi orang pribadi, silahkan menggunakan metode pencatatan. Terima kasih banyak telah menonton video-video di channel Pajak Gasan Banua. Dan bagi kawan pajak yang belum bantu support atau subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan bagi kawan pajak yang masih mau nanya-nanya masalah pajak, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.